Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Lulu Khairiah, NPM 2113022014. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka pada pasal 9 sampai pasal 16. Oke, langsung saja pasal 9. Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum. Kecakapan umum yang dimaksud di sini adalah di tingkat siaga ada tanda kecakapan umum siaga mula, siaga tata, dan siaga bantu. Pada penggalang ada penggalang ramu, rakit, dan terap. Pada tingkat penegak yaitu ada bantara, laksana, dan Garuda. Selanjutnya ada tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ini diberikan kepada anggota pramuka sebagai bentuk apresiasi kepada anggota pramuka tersebut atas kemampuannya di bidang tertentu. Misalnya anggota pramuka yang mahir memasak dan anggota pramuka yang sudah melaksanakan perkemahan, seperti itu. Pasal 10 ayat 1, gerakan kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Sistem AMONG pada ayat 2 dijelaskan, yaitu sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Ayat 3, sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan, yaitu di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Pasal 11, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkarya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan siaga yang berumur 7 sampai 10 tahun, penggalang 11 sampai 15 tahun, penegak yang berumur 16 sampai 20 tahun, dan pandega yang berumur 20 sampai 25 tahun. Pasal 13 ayat 1, yaitu setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Berarti seluruh warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai 25 tahun tanpa terkecuali memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi peserta didik anggota pramuka. Ayat 2, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas terdiri dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Ayat 3 yaitu peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Kemudian pasal 14 yaitu tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina. Pembina adalah anggota pramuka dewasa yang berusia di atas 25 tahun yang sekurang-kurangnya telah mengikuti KMB yang bisa menjadi pembina pramuka. Yang kedua ada pelatih. Pelatih adalah seseorang anggota pramuka dewasa yang bertugas untuk melatih peserta didik di dalam lapangan maupun di luar lapangan untuk mempersiapkan suatu kegiatan tertentu. Kemudian ada pamong. Pamong merupakan seseorang anggota pramuka dewasa yang berada di satuan karya atau saka. Dan instruktur adalah
bukan anggota pramuka, tetapi ia memiliki kemampuan atau keahlian khusus yang bertugas di dalam sangka atau satuan karya. Yang kedua, tenaga pendidik sebagai dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Ayat 3, tenaga pendidik sebagai dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15 yaitu kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagai dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 yang sudah dijelaskan pada video kemarin, dan kecakapan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16, satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan. Gugus depan adalah wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka yang terdiri dari peserta didik dan pembina. Selanjutnya ada pusat pendidikan dan pelatihan. Oke, kita sudah berada di penghujung materi pada kesempatan video ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya, Lulu Hoiria, meminta maaf jika di dalam video ini terdapat banyak kesalahan dan ketidaktepatan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.